Yesus bilang, yang bisa menghentikan fitnah terhadap aku jadi Tuhan dan anak Tuhan dan mati kayu salib, cuma utusan Tuhan yang namanya Muhammad. Itulah satu-satunya cara para prajurit Romawi dapat memastikan bahwa mereka memiliki orang yang tepat. Oke, perhatikan ini. Alasannya adalah bahwa Yesus dapat mengubah wajahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana banyak masukan dari para penggemar kristologi, kita ingin mengetahui, Ustaz, Insya Allah, seberapa mungkin Yesus alaihissalam, Isa alaihissalam itu benar-benar lolos dari penyaliban. Karena dari beberapa sisi kita melihat bahwa Yesus itu seorang yang penuh mukjizat. Kalau orang Jawa nyebutnya sakti, tapi sakti yang luar biasa. Bisa menyuruh murid-muridnya untuk menyembuhkan ke berbagai pelosok. Bisa mengusir setan, kesurupan-kesurupan, patung-patung yang isinya setan pun bisa dirusak dengan kemampuannya. Maka sebenarnya kita dalam hati itu, Yesus itu mestinya sangat sakti dan punya kemampuan jauh lebih tinggi dibandingkan para pahlawan Indonesia, para ulama, karena dia seorang nabi. Mestinya dia mampu mengubah wajah atau bahkan menghilang atau menjadikan diri kelihatan di beberapa tempat sekaligus. Karena cerita-cerita itu di Indonesia adalah cerita-cerita kuno yang akan dibuktikan juga sulit karena orang sudah meninggal, tapi cerita itu ada gitu. Nah, sekali lagi dalam dunia kristologi kita ingin meyakinkan ya, kalau di Al-Quran itu kan Yesus memang tidak disalib dan tidak dibunuh, tetapi yang dibunuh atau disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan beliau. Nah, kita ingin dari Wikipedia atau dari Alkitab itu sendiri yang mengungkap bahwa sebenarnya Yesus itu tidak disalib, tetapi orang yang diserupakanlah yang disalib. Insya Allah. Tafadhal. Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslimin wal muslimah rahimakumullah, ikhwan fillah. Bersama dengan seluruh para tuan guru di Surabaya. Begini, ada satu rasa ingin lebih kenal dengan kisah ini, begitu ya Tuan Guru ya? Ya. Kalau Islam jelas, wa masalabuhu wa makataluhu. Dan beliau ini dimuliakan sebagai seseorang yang dipilih Allah untuk menjadi utusan Allah. Bahkan sejak penciptaan beliau, tanpa sperma bapak, hanya ibu, tapi bisa berkembang sebagai bayi dan luar biasa telah mampu menunjukkan kebesaran Allah melalui beliau pada saat masih di buayan bisa mengeluarkan suara dan berkata-kata kepada para ahli Taurat yang memfitnah ibunda beliau. Bagi muslimin wal muslimah, sosok Isa alaihissalam, sosok Isa ibnu Maryam ini adalah sosok yang luar biasa. Sosok yang apa ya? Bahkan mendapatkan kepercayaan untuk mengemban tugas sebagai tanda-tanda akhir zaman dengan mengalahkan Dajjal di masa-masa akhir nanti. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana muslimin berpegang kepada ayat-ayat yang tidak begitu banyak, tetapi tepat, precisely. Artinya memang mengena terhadap sosok Isa. Sementara muslimin dan muslimat di Republik Indonesia dan di seluruh dunia
juga sadar kita menghormati pandangan dari saudara kita tersayang, Kristen dan Katolik, yang seluruh isi kitab sucinya tentang Isa. Tapi di dalam tulisan yang jauh lebih banyak daripada tulisan dalam Al-Quranul Karim, justru di situ Isa mati. Isa tidak punya kekuatan apa-apa. Bahkan Isa lebih parah dari itu. Isa adalah seorang laki-laki yang hopeless, tidak punya harapan. Ya. Di dalam buku yang begitu luar biasa tebal dan seluruhnya menceritakan tentang dirinya, justru membuat gambaran yang luar biasa jauh di bawah penggambaran Al-Quran Karim terhadap beliau Isa ibnu Maryam. Betul, betul. Buku yang dianggap kitab suci tebal itu justru membuat Isa menjadi tidak mampu melakukan apa-apa. Ya. Seorang laki-laki biasa yang bahkan takut kepada penjajah Roma. Ya. Ketika dia ditanya oleh salah seorang Hawariun, salah seorang pengikutnya, namanya Petrus atau Kefa, batu karang, Peter, ya Rabuni, sambil tarik-tarik bajunya, kita diminta bayar pajak. Apakah kita memenuhi permintaan bayar pajak itu? Yesus bilang, di dalam kitab suci saudara kita yang kita hormati dan kita sayangi, Kristen dan Katolik, Petrus, engkau pergi ke tepi danau Galilea, pancing ikan pertama yang kau dapat, buka mulutnya, di situ ada 4 dirham. Bayangkan, Yesus jadi lemah. Bahkan dia harus menyuruh Petrus untuk pancing ikan, terus ada uang di mulut ikan itu dikeluarkan. Ambil itu, bayar pajak. Ustazi, ketika kita masuk ke dalam tema yang disampaikan oleh Ustazi dan para saudara muslimin muslimat yang punya ketertarikan lebih terhadap kristologi, apakah benar ada tersirat ataupun tersurat di dalam Bible bahwa bukan Yesus yang disalib, dengan berpegang kepada pemandangan bahwa Yesus bisa berubah wajah? Ya. Saya menjawab, ya. Mengapa demikian? Karena saya membaca Bible dan saya sungguh-sungguh menghormati Bible. Bible tidak pernah menghina Yesus. Bible tidak pernah menjadikan Yesus seorang nabi Allah yang lemah, penakut. Yang membuat itu adalah pemahaman dari saudara kita Kristen dan Katolik. Yesus jadi lemah. Yesus bukan laki-laki normal karena dia tidak menikah, tidak punya keturunan. Dan yang paling terakhir adalah Yesus jadi seorang laki-laki penakut. Yesus seorang penakut. Di dalam kitab Matius pasal 24 contohnya, atau di dalam kitab Markus pasal 14 contohnya, atau di dalam kitab Lukas, atau di dalam kitab Yohanes contohnya, Yesus di Taman Getsemani berkata demikian kepada Hawariun, tidak dapatkah engkau tinggal bersama-sama dengan aku barang 1 jam saja? Hatiku takut sampai mau mati rasanya. Tinggallah bersamaku. Lalu muridnya 3 orang yang di dalam, yang 8 di luar Taman Getsemani. Lalu dia bilang, tunggulah di sini. Dan Yesus maju sedikit. Matius pasal 26 ayat 39. Dia maju sedikit, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Beliau sholat. Dan pada saat itu keringatnya jatuh seperti darah. Ada seorang ahli psikolog menyatakan bahwa hal sedemikian masuk akal. Ada bagian dari pori-pori yang menyalurkan keringat itu karena saking depresi, saking takut, pecah. Bisa itu, Ustaz. Dia mengeluarkan darah, padahal itu keringat. Takut, karena sakit takut.
Bahkan orang Kristen yang mengakui Yesus adalah Tuhan, Tuhan takut. Ini sangat tidak masuk akal. Kita insya Allah masuk ke balik situ. Jadi tadi jawaban Ustadz di depan bahwa mukjizat atau kesaktian yang luar Dalam biasa, tanda kutip ya. kesaktian yang luar biasa yang namanya mukjizatnya Yesus alaihissalam itu memungkinkan beliau merubah wajah dan selamat dari penyaliban. Bukan memungkinkan, saya tidak begini. Saya tidak memakai kata memungkinkan. Perubahan wajah Yesus itu adalah gift, ada apa? Adalah berkah pemberian dari Allah. Baik. Secara khusus kepada beliau, Isa bin Maryam, bahkan dicatat oleh Bible. Mengenai hal ini, saya akan mengajak Ustadz, Tuan Guru, untuk membagi kategori perubahan ini pada 3 fase. Baik. Pelan-pelan. Ada 3 fase. Jadi kita nggak asal serabut ini dia berubah di sini, enggak. Oke. Ada 3 fase. Fase pertama adalah fase pra penyaliban. Oke. Fase sebelum Getsemani. Fase kedua Getsemani. Fase ketiga setelah penyaliban. Sekali lagi. Oke. Sebelum penyaliban Getsemani, maksudnya di situ pun ada penyaliban. Lalu fase setelah penyaliban. Ya. Nah, saya akan melihat yang sebelum dulu. Saya minta tolong Ustaz saya untuk bisa tampilkan di sini Yohanes 16:22. Yohanes 8 ini. Yohanes 8:59. Yohanes 8:59. Ya. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Ya, sebetulnya bukan meninggalkan. Dia menghilang karena dalam bahasanya itu disepir apa? Bus, Ya. gitu. Ya, betul. Itu memang ada tulisannya, tetapi Yesus menghilang. Yesus Ya, menghilang. Menghilang dan meninggalkan. Baru ada bait dan. Allah. Iya. Jadi betul. dia hilang dulu, Ustazi. Betul. Baru ada wa di situ dalam bahasa Arabnya, dan. Oke. Setelah dia hilang, dia nanti timbul di mana? Tapi pergi. Baru Ya. orang melihat dia jalan. Gitu maksudnya ya? Oke, jadi ini salah satu mukjizat ya. Iya. Yang dalam kesaktian orang Jawa itu banyak orang bisa menghilang. Bisa. Ya, apalagi seorang nabi. Allah. Kan gitu ya. Kabir. Ya, kita memang belum bisa membuktikan, tapi cerita cukup kuat di Insya Allah. tanah Jawa ini. Orang menghilang, kemudian nanti muncul di tempat lain. Dan ini dalam Bible ini dikatakan Yesus mau dilempari, Iya. kemudian dia menghilang. Hilang. Menghilang. Ya, jadi ada kemungkinan seperti ini. Vanish. Oke. Ya. Baik. Yohanes 5 nomor 13. Yohanes 5:13. Iya. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Oke, kata-kata yang menghilang di sini agak beda dengan yang Iya. di tadi. Ini kan Betul. menghilang ke tengah-tengah orang. Jadi Iya. mungkin campur gitu ya. Iya. Yang lebih jelas menghilang itu Yang tadi mau dilempari yang tadi batu. dilempari. Ya. Oke, Tapi sip. dalam bahasa aslinya dia tidak bercampur dengan orang. Orang banyak itu ada, dia di tengah-tengah. Oh, menghilang. Sebentar. Menghilang kalau ini ke tengah-tengah. Iya. Tetapi kalau tulisannya menghilang di tengah-tengah, tengah-tengah. itu lebih. Wow. Lebih Banyak wow. orang tiba-tiba di tengah. Baik, ini mendukung mukjizat menghilang tadi. Baik, syukran. Lalu Markus 9 nomor 2. Ya, silakan. Markus 9:2. Ya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Lalu mereka di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Ini klausul ya. Klausul. Klausul
salah satu bukti dalam Alkitab Iya. bahwa Yesus berubah rupa. Iya. Cuman rupanya yang berubah jadi apa kita nggak tahu, tapi berubah jelas ya. Berubah. Nanti ada penjelasannya. Lukas 9 nomor 29. Ini keterangannya. Jadi ada premis, tapi ada pendukung lah istilahnya. Ya. Silakan. Jadi tadi dua bukti adalah menghilang dan Ya. berubah rupa. Iya, iya. Sekarang Lukas 9:29. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Ya. Ketika ia Jadi sedang mulia dia. berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Jadi ini bukan hanya wajahnya ya, Nah, bajunya juga. wajahnya ya berkilau dan sampai pakaiannya pun berkilau-kilau juga ya. Baik, Matius 14 nomor 26. Matius 14:26. Iya. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Nah, jadi dikira hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Jadi mukjizat yang lain, beliau berjalan Di atas air. Luar biasa ini orang. Lu limbat belum apa-apa lah. Markus 16:12. Mukjizatnya juga berjalan di atas air. Ya. Markus 16:12. Tidak ada asumsi di sini dan tidak boleh ada asumsi. Tidak boleh ada tafsir-tafsir, tidak boleh. Markus Semuanya data. 16:12. Sesudah itu ia menampakkan diri dengan rupa yang lain kepada dua orang dari mereka. Ya. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Kotanya namanya Emmaus. Jadi ini Perjalanan mendukung perubahan wajah, Ya. karena berubah ya wajahnya ya. Ya. Menampakkan diri dalam rupa yang lain. Ya. Ya. Berarti Jadi berbeda dengan rupa yang Yesus yang mereka kenal. Ya. Nanti kita lihat, ini dalam fase sebelum kejadian salib Getsemani. Ya. Sebelum Getsemani. Sekali lagi sebelum Getsemani. Nanti Getsemani justru yang terakhir, Ustaz. Baik. Ya. Lukas 24 nomor 31. Lukas 24 nomor 31. Lukas 24:31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan meskipun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Oke, ini kemampuan menghilang lagi nih. Ya, mukjizat. Ya. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ini bentuk melenyapkan diri. Melenyapkan diri. Baik. Ya, Lukas 24 nomor 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka Ya. dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Ustazah minta tolong kitab suci Mobi. Ya. Itu kan dimasukkan berapa? Ketik. Ya itu tadi Lukas 24:36. Lukas 24:36. Assalamualaikum itu Medi. Iya. Bagaimana mungkin beliau itu Ya. Kristen? Gitu. Ya sudah jelas ya. Silakan Ustazi. Wabai nama huma keduanya yatakallamani bihaza waqafa Isa binafsihi
fi wasatihim wa qala lahum assalamualaikum. Itu ya. Ya, kotak bawah Ustazah. Yang kosong itu Yakobus 4 tanda bagi 15. 4:15. Jadi ini kesaktian dia ternyata begitu dia tiba-tiba menampakkan Jadi yang diri. nggak kelihatan apa? Min zalika apa? Sebelum min zalika apa? Oh, badala. Oh, keduanya. Iya. Badala min zalika yajibu antakulu insyaallah wa isfan. Apa wa isnan? Apa tadi? Sana malu hazal amro al zaka. Insyaallah ya. Iya. Ya. Tetap saja dia walaupun dia bisa menghilang, dia bisa tiba-tiba ada, lalu bisa berjalan di atas air, lalu berubah rupa, dia tetap bilang ini. Insyaallah. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia bilang insya Allah. Ya. Nah, kita masuk ke wilayah tadi ini yang Pasca sekarang kita. Ya. Yohanes 20:19. Yohanes 20:19. Iya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Kunci ini. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Assalamualaikum. Jadi pintu terkunci, orang lagi ngumpul, tiba-tiba dia di tengahnya. Puff! Ya. Jadi ini mukjizat Yesus menghilang tadi. Kalau sekarang mengadakan dirinya di situ. Ya. Kayak apa ya? Teleport gitu. Betul, betul. Dia punya kemampuan menghilang dan muncul di satu tempat. Naam. Dan itu di tempat yang bertembok keliling dikunci. Dikunci. Bahasanya kan itu tadi ya. Ya. Luar biasa dia, ya. Lalu Yohanes yang tadi itu 20:26. 20:26, silakan. Oke, Yohanes 20:26. Iya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Assalamualaikum. Ya, sama. Jadi 2 kali ini posisi ini. Dan nanti akan berulang pada saat peristiwa Thomas. Yohanes 20:28. Itu berulang lagi. Tapi di 20:28 dia tiba-tiba ada di tengah-tengah, Ustaz. Terus hilang. Terus ada lagi. Karena kan 8 hari kemudian ya, baru Thomas datang. Pertemuan pertama itu Thomas tidak ada. Thomas adalah salah satu murid yang tidak percaya bahwa beliau bangkit dari kematian. Karena Thomas tidak menjadi saksi. Dia lari di Getsemani, dia takut. Dia cuma dengar saja Yesus dipaku, mati, dikuburkan. Dia cuma dengar itu aja. Pas dia tidak percaya, dia bilang, sebelum aku mencucukkan jariku, aku tidak percaya. Nah, pada saat mereka kumpul, Thomas ada, Ustazi. Pup, ada lagi Yesus di situ. Blang! Gitu kan? Lalu setelah dipegang, dia hilang lagi. Plus, hilang lagi. Tapi dia ada lagi. Plus, dari situ timbul peristiwa Lukas 24 nomor 41. Nah, bukan. Itu ujungnya 28. Iya, setelah itu, setelah kaget yang tadi kita baca itu, yang ya Allah ya Rabbi, ya kan? Nah, sekarang Lukas 20:41. Lukas 24:41. 24:41. Sudah. Iya. Lukas 24:41. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lapar dia. Lapar. Manusiawi berarti. Gitu. Iya. Kalau itu yang saya mau bilang, mau sampaikan kalau Tuhan nggak mungkin lapar ya. Ya.
Tanda panah ke kanan. Iya, Ustazah. setengah Tuhan, setengah manusia. Iya, oke lah, setengah-setengah. Tapi tetap aja bagaimana mungkin setengahnya itu pada saat dia menghilang dan ada berupa rupa jalan di atas air, tapi kok lapar? Ini ya 100% yang mana lagi kan 100% Allah, 100% manusia kan namanya hipostatis. Nah hipostatis itu kok kemana ini? Padahal dia udah blak hilang ada berubah rupa jalan di atas air. Luar biasa ini. Nah, itu kalau membaca cerita Api di Bukit Menoreh mulai jilid 1. Iya, Api di Bukit Menoreh. Iya. Itu ya kalau menurut saya itu buat apa mereka bohong? Iya. Mereka akan mengumpulkan itu dari keraton-keraton, dari Pajang, dari Solo, dari Demak. Cerita itu kan ada gitu loh. Iya. Dan itu orang-orang biasa, manusia biasa, bukan nabi, Iya. tetapi dia orang sakti. Ini berjalan di atas air, iya. Memperbanyak tubuh. Jadi saat pertempuran itu ketika dia terdesak, dia meloncat ke belakang jadi 3. Iya. Dan semuanya bisa bertempur. Ya. Ini manusia biasa. Maka Yesus lebih mungkin karena dia seorang Nabi Allah. Gitu loh. Jadi ketika kita menelusur di sini, kita bandingkan dengan cerita-cerita Jawa kuno, kesaktian-kesaktian itu mungkin saja terjadi dan sangat mungkin untuk seorang nabi. Iya. Tetapi kita akan tetap mendudukkan bahwa beliau seorang manusia. Nabi, walaupun yang sesakti apa? Ini lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ya kan? Kan barang enak, habis menghilang kemana-mana, toh capek juga gitu, lapar juga kan gitu ya. Bahkan dia. Maka Ke kanan lagi seperti Ustazah, itu. apa? Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Nah, ini perhatikan. Nah, ini. Ketika seorang ya malaikat, masa kita sebut seorang sosok ya. Sosok malaikat itu makanannya beda dengan manusia. Apalagi Tuhan itu nggak butuh makanan. Tamunya Nabi Ibrahim ketika datang, malaikat Jibril, dan mungkin di situ kalau di Bible ada namanya malaikat Rafael, terus malaikat siapa lagi lah, 3 yang datang itu. Itu ketika dikasih makanan nggak mau menyentuh karena tercipta dari bahan yang berbeda. Malaikat itu dari nur. Ketika dia dikasih sembelihkan kambing, disodorin, gak nyentuh. Maka Nabi Ibrahim khawatir ada apa ini. Nah, ini tetapi kalau Yesus ini dikasih ikan goreng dan dimakan, tentu dia terdiri dari bahan yang sama dengan manusia. Ikan, kita kan juga makan ikan. Tapi kalau malaikat pun belum Tuhan loh ya. Malaikat pun dikasih ikan panggang nggak mau. Ini membuktikan Yesus yang luar biasa. Betul. Sebagaimanapun seorang Yeshua HaMashiach, Isa ibnu Maryam, bisa menghilang, bisa ada, pindah tempat secara tidak disangka-sangka, beralih rupa, air, berubah rupa. Ada satu hal yang dia ingin perlihatkan dan ingin dipegang oleh pengikutnya sampai kapanpun. Apa? Beliau manusia. Beliau bukan Tuhan. Lapar ini yang dan saya makan. Gitu. Dari manifestasi kemanusiaannya. Betul. Nature-nya itu. Bahwa manusia makan dan dia lapar. Dan dia makan ikan goreng. Alhamdulillah sama seperti orang Ambon. Orang Ambon paling suka ikan goreng. Ikan panggang, ikan bakar, orang Ambon paling suka. Ustazah, Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Hal ini akan menuntun kita lagi kepada satu hal yang mendekati pemahaman, maaf ya, bukan Ustazah dengan segala rasa hormat Kainama mohon maaf. Tidak ada niat sedikit pun dalam benak Kainama untuk mempersandingkan antara Al-Quranul Karim yang mulia dengan Biblos. Tidak. Tapi ada satu hal yang ingin Kainama urut sejak awal tadi sampai ke ujung sini, bahwa beliau adalah memperlihatkan sisi alamiahnya, yaitu manusia, sisi kemanusiaannya. Nah, ini juga
pada dasarnya akan mengarah ke sini. Ya. Yang ini akan lebih merapatkan pemahaman Alkitabiah kepada kebenaran yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Demikian Betul, Ustaz. Kisah Para Rasul 25:19. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Nah, kalau Yesus ini seandainya Ya. mati kemudian hidup, itu juga tidak menunjukkan bahwa dia itu Tuhan. Karena satu, Tuhan nggak mungkin mati. Iya. Dan bahkan sebelum generasinya Yesus pun ada seseorang yang sudah mati 100 Iya. tahun dan dihidupkan. Bangkit lagi. Dan itu Ada bukan kata-kata Tuhan. di atas Ustazi. Iya. Yang luar biasa ini. Di atasnya. Iya. Tetapi mereka hanya berselisih paham Tentang dia. tentang Yesus ini. Iya. Jadi ayat Al-Quranul Karim tiba-tiba saya tertangkap di sini. Bahwa ayat Al-Quranul Karim bilang mereka ragu, mereka tidak pernah punya kepastian. Yesus itu mati di salib atau tidak? Yesusnya ya, peristiwa salib ada di zaman itu. Peristiwa ini kan terjadi antara tahun 30 sampai tahun 40 Masehi. Tidak bisa dipastikan 33 Masehi, tidak bisa. Karena waktu Gregorian, penghitungan kalender Gregorian dengan Julian itu saja sudah berbeda. Ya. Bedanya beberapa tahun. Di kitab Matius, Yesus lahir 4 sebelum Masehi. Di kitab Lukas, 6 setelah Masehi. Itu beda. Dari ancang-ancang ini, berarti kejadian Yesus yang katanya disalib ini, saya berpegang kepada para ahli Taurat ini. Kenapa? Mereka ragu. Iya. Benar kasih dia mati ini orang gitu. Masih berselisih paham. Ya, Paulus bilang, enggak, dia bangkit, dia hidup. Orang Yahudi bilang, emang dia mati. Ya. Siapa yang salibkan? Nah ini lebih asiknya, ini ada kata-kata yang indah di nomor Berselisih 20-nya. ya. Berselisih paham Nah, tentang agama Yesus. mereka. Apakah mati? iya. Sedangkan Paulus bilang dia hidup. Nah, gitu ya. Perbedaannya nomor kan di 20. sini. Ya, sedangkan kalau kita merujuk pada Al-Quran, kita yakin kebenarannya. Nah. Tetapi masalahnya orang Kristen Katolik kan tidak percaya dengan Al-Quran. Tidak percaya. Maka kita buktikan dengan Ini. yang mereka percaya. Iya. Kalau di dalam Al-Quran kan, wama qataluhu yakin. Wa masalabuhu wa makataluhu walakin. Balakin subihallahum. Belakangnya ada ayat yang lain, wama qataluhu yakina. Jadi mereka nggak yakin. Iya, Gitu loh. keraguan-raguan. Iya, Nanti tak sudah carikan ayatnya. 20-nya. Ya, ada ayat itu wama qataluhu yakina. Jadi mereka tidak yakin membunuhnya, pasti, iya. ya. Tapi itu nggak kita pakai. Iya. Karena kita akan membuktikan pada teman-teman Kristen bahwa kitab mereka pun menunjukkan nggak yakin. Nggak yakin. Ini Iya. buktinya ini. Iya. Ustasi 20 ya. Baik. Kisah Para Rasul 25:20. Karena aku ragu-ragu, bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu. Aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Karena terjadi di dalam satu pengadilan akhirnya. Ini sebetulnya dia mati apa enggak gitu. Kalau enggak, dicari terus. Coba cari informasi ke Yerusalem, gimana itu? Betulkah beliau ini mati? Ya, Karena apa? Karena aku ragu-ragu. ya, ya. Jadi Semua orang Yahudi ragu. keraguan ini sampai mau dibawa ke pengadilan, ceritanya gitu ya. Oke, lanjut. Ustaz. Iya, lanjut ya. Baik. Ada satu tulisan yang bagus. Apa? Gini deh, gini. Kita ke Alkitab itu sabda, tapi ayatnya itu Matius 26:48.
Ketik dulu Matius 26:48. Nanti ada tafsiran dan catatan Alkitab Sabda di atas. Matius 26:48. Tafsirannya diklik Ustazah. Klik. Iya, sekarang Wycliffe. Mana dia? Ada Wycliffe. Wycliffe. Oke, klik. Nah ini. Tuh. Ustaz. Kita baca yang atasnya dulu Yang ya. ini nih. Enggak, yang ini yang tebal aja 48 ini. Ustaz. Yesus ditangkap itu nggak dibaca ya? Mana? Orang yang Iya. menyerahkan dia Ha-ha. telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Iya. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Iya. Ini kan rekayasa si Yudas. pelapor ya. Pelapor ya, Pelapor nanti memberitahukan kepada Intel, Iya. Intelnya Roma, Iya. tentaranya Roma Iya. yang menyamar. Iya. Si Yudas ini akan mencium seseorang. Dan yang dicium itu adalah Yesus. Maka tangkaplah dia, kan gitu kan? Nah, ini Bible sendiri yang bilang. Nah, nomor 48 ini Iya. diartikan oleh apa? Wycliffe, Wycliffe. seorang bapak gereja. Orang yang menyerahkan dia memberitahukan tanda ini kepada mereka. Sebagian besar tentara Roma pasti belum mengenal Yesus. Oke. Ini kan gini. Nah, ini bagus ini yang untuk filmnya nanti bagus ini. Orang yang akan kucium itulah dia, ya kan? Iya. Ya. Iya. Orang yang menyerahkan dia telah memberikan tanda itu kepada mereka, para intel Roma. Iya. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Iya. Kira-kira loh. Begitu ciuman langsung muter ini wajahnya balik. Selesai itu. Yang ditangkap dia. Ngerti? Karena orang Roma, intel Roma itu kan mengenal si pelapor. Iya. Iya kan? Iya. Nah, ketika ciuman diputer gitu. Diputer. Terus Karena wajahnya orang Roma ganti. kenal dia. Maka yang dikenal orang Roma adalah orang yang pelapor kan. Iya. Tetapi dia yang dipegang. nah, wajahnya kan sudah tuker. Wah, luar biasa Bible itu. Luar biasa Bible itu. Luar biasa kenapa? Kita nggak perlu tafsir. Udah di situ ada semua. Ya, ini di film aja sudah. Ustazah minta tolong. Why did Judas identify Jesus with a kiss? Dulu ada lagu kalau zaman papi saya tuh ada lagu gini. Sealed with a kiss. Have you ever say goodbye for the summer? Ada ya? Ada. Why did Judas identify Jesus with a kiss? Carinya yang biblical arkeologi. Udah ada. Sealed with the kiss. Maka itu langsung. Kan si Umi tadi tanya, kenapa sih Ustaz Ki? Dari sini ngomong langsung buka. Ya karena gitu. Ini Biblical Archaeology Society ya, bukan orang Islam. Tidak ada data Islam sama sekali di sini. Semuanya dari Bapak Gereja, Alkitab, Sabda.org dan Biblical. Oh ini nih, saya telah membaca ini loh, Bapak sudah. Oh sudah. Paragraf kedua. Sebentar. Ini namanya ya Herschel Shanks. Beliau ini maaf. Waduh, ini bukan orang sembarangan ini. Ini profesor arkeologi Bible. Dan dia punya darah Yahudi. Tidak mungkin dia membantu orang Islam, tidak mungkin, jauh kawak-kawak. Dia pasti akan memberikan datanya. Paragraf kedua. Ya, saya bacakan ya. Teks ini menjelaskan mengapa Judas Iskariot mengidentifikasi Jesus dengan ciuman sehingga tentara Romawi dapat menangkapnya seperti yang diceritakan dalam 3 Injil kanonik, Matius 26:48, Markus 14:44, Lukas 22:47. Menurut Injil Gnostik yang terlambat ini, itulah satu-satunya cara para prajurit Romawi dapat memastikan bahwa mereka memiliki orang yang tepat. Oke, perhatikan ini. Alasannya adalah bahwa Jesus dapat mengubah wajahnya. Blog di aku ya. Paragraf 3-nya. Paragraf 3. Ya. Sebentar.
Bagaimana kita akan menangkapnya? Tanya orang Yahudi. Wah, ini bagus ini untuk narasi itu. Ya. Bagaimana kita akan menangkapnya? Tanya orang Yahudi. Karena dia tidak memiliki satu bentuk pun, tapi penampilannya berubah. Kadang-kadang ia kemerahan, kadang-kadang putih, kadang-kadang merah, kadang-kadang berwarna gandum, kadang-kadang pucat seperti pertapa, kadang-kadang muda, kadang-kadang orang tua, kadang-kadang rambutnya lurus dan hitam, kadang-kadang itu keriting, kadang tinggi, kadang pendek. Mereka belum pernah melihatnya dalam satu penampilan yang sama. Ini untuk pembukaan film, Pak. Termasuk si penulis nanti dipampangkan fotonya. Ini kan orang Yahudi yang ngomong. Masih ada paragraf 5-nya. Namanya siapa itu? Herzl Schenk. Itu kayak kiainya Yahudi gitu. Oh, kiai. Profesor itu, kiai. Udah di namanya Cuman dia tidak dipanggil rabai. Tadi Kalau yang udah jadi imam, namanya Hakohen Hagadol. Itu dipanggilnya rabai. Rabuni, Raban. Gitu. Paragraf 5. Itu 4 itu ya. Oke. Yesus juga bisa menjadi Yesus juga bisa menjadi sepenuhnya inkorporasi. Iya. Oh, incorporeal. Yesus menjelaskan bahwa jika dia mau, dia bisa lolos dari penyaliban dengan cara ini. Oke. Asik ya. Yohanes 18. Sebelum kita tutup ya. Ini sebetulnya jelas ya. Jadi Ustazi, pra penyaliban kita sudah. Di Getsemani tadi kita sudah. Yang berdarah-darah. Pasca penyaliban kita sudah. Ya tak? Jadi jelas. Ada pendukung yang ilmiah, yang tidak ngarang, dari seorang Herzl Schenk yang menyatakan bahwa hal-hal ini didapati dari runtutan ayat-ayat Bible. Apa itu? Tidak ada satu orang Yahudi pun yang pernah melihat dia dengan rupa yang sama. Kadang-kadang merah, kadang-kadang kuning, kadang-kadang warna gandum, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang pendek, kadang-kadang rambutnya ikal, kadang-kadang rambut... Bahkan orang Yahudi bilang begitu, bahwa dia punya kemampuan untuk lolos dari penyaliban. Nah, kita akan baca begini. Yohanes 18, nomornya yang 4, nomor 4. Ini sebagai dua bagian penutup. Yohanes 18:4. Iya. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Tanda panah ke kanan, Ustaz Afwan. Jawab mereka, Yohanes 18:5. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Sebelum kita lanjut dua nomor berikutnya atau dua ayat berikutnya, Ustaz. Jadi di sini disebutkan bahwa dia sudah tahu bahwa ini akan terjadi. Tahu dia. Ya. Tahu. Sangat tahu dia. Di ayat sebelumnya ini tadi. Iya. Oke. Lalu datanglah Yudas bersama sekelompok tentara dan para pemimpin imam agama. Dia maju ke depan, dia tanya. Ya kan? Maka Yesus tahu semua yang akan terjadi, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapa yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Perhatikan baik-baik. Dia ini dicari. Yudas ada di situ dan sudah cium. Sudah. Dia sudah cium. Kenapa beliau yang mulia, Nabi Isa alaihissalam, kok dia maju ke tentara? Nanya. Kan tadi udah dibilang, Yudas bilang, orang yang aku cium, tangkap ya. Kan udah dicium. Kan udah dicium.
Berarti Kok dia maju, dia tanya sama tentara, cari siapa? Yesus orang Nazaret. Aku. Kok gak ditangkap? Hal ini berulang 3 kali Ustaz. Klik kanan lagi Ustazah. Dia ulang lagi. ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia. Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Sampai jatuh, kenapa? Geser ke kanan lagi, klip mana? Maka ia bertanya pula, Iya. siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Geser lagi, panah lagi Ustazah. Jawab Yesus, telah kukatakan padamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Nah, ini kan lucu Ustaz. Sampai 3 kali. Kamu cari siapa? Yesus orang Nazaret. Aku. Mundur, jatuh. Ditanya lagi, kamu cari siapa? Yesus orang Nazaret. Aku. Enggak ditangkap juga. Terakhir ditanya, kamu cari siapa? Yesus orang Nazaret. Ya aku. Belum ditangkap juga. Udah tangkap aja nih kata Yesus. Tapi murid-muridku pergi. Saking udah. Masa Yesus bilang gitu? Nah ini siapa ini orang? Kan mereka tahu yang dicium itu yang ditangkap. Kok nggak mau? Gitu ya. Iya kan? Yudasnya nggak mau nyium kan, Apa? Yudasnya kalau memang Yudas sendiri kan nggak percaya bahwa itu Yesus. Yudas Iya karena udah bingung sebetulnya, udah saling berubah-ubah ini udah nggak tahu gimana. Yudas juga udah mulai nggak pede. Ini sebetulnya aku Yudas apa Yesus? Dia udah nggak pede dia. Karena dia juga ikut jatuh di belakang. Ditanya sama Yesus, kamu cari siapa? Ini yang ngomong Yesus apa bukan? Udah bingung, udah kacau. Itu kan malam gelap. Tentara udah pusing. Itu malam ya? Malam kejadiannya, jam 12:30. 12:30 malam. Nah ini kan yang bagus bikin film ini kan kayak gini. Jam 1 malam ini. Jam 1 malam kejadiannya. Info jam 1 malam dari mana Ustaz? Setelah Yesus menyelesaikan ibadah selotah malam atau sholat malam, namanya tefillah malam, pada saat dia setelah makan Paskah, kan itu last supper, kan ada kan apa yang gambarnya itu loh, Ustaz yang perjamuan itu. Dari situ itu kan Yerusalem. Getsemani itu jaraknya sekitar 7-8 km dari rumah tempat mereka menumpang makan itu di Yerusalem. Di tingkat atas. Jadi ada satu rumah, dia di tingkat atas. Mereka pinjam rumah ruangan itu untuk makan Paskah. Namanya Last Supper itu. Itu didapatkan di Yohanes, Markus atau apa? Di mana-mana ada. Mbak ditulis. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada. Perjamuan terakhir ada. Kita pernah bahas ya. Perjamuan terakhir sama Ustadz Jarniro. Ada namanya Bartolomeus, Andreas, Filipus, semua kumpul di situ. Disebutkan antara lain ada di mana aja coba? Ada di untuk narasi pembuatannya lebih iya. bagus. Ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada. Nah, waktu makan Paskah itu namanya Last Supper. Supper itu bukan dinner. Supper itu setelah dinner. Antara jam 11 sampai jam 12 malam itu supper. Kalau dinner antara jam 7 sampai jam setengah 11 kan gitu. Makan malam dinner. Supper itu setelah dinner. Ada ayatnya di situ ya? Supper. Ada supper. Enggak kata-kata supper. Makan malam terakhir, perjamuan terakhir. Nah, udah selesai itu berarti sekitar jam 12-an. Nah, kalau orang badan zaman Yesus diperkirakan nyampenya antara 1 sampai 1,5 jam sampai di Getsemani. Nama daerahnya Kidron. Daerah Taman Getsemani itu Kidron. Jadi dari Yerusalem ke Kidron itu sekitar 7 atau 8 km. Jalan mereka. Dengan badan sebesar itu tuh. Bam, bum, bam, bum, bam. Wah, luar biasa itu. Sampai di sana. Kejadiannya sekitar antara jam 1 malam. Getsemani. Penangkapannya. Penangkapan. Masuknya Judas itu. Setelah dia selesai sholat. Kan dia sholat 3 rakaat. Yang 26-39. Matius 26-39 dia sholat itu. Itu dia ulang 3 kali kan. Dia balik, muridnya tidur. Dia balik lagi. Dia balik kedua. Dia balik lagi, muridnya masih tidur. Dia balik ketiga baru dia bilang, Bapak, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku.
Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Itu baru masuk Yudas, itu jam 1-an malam. Masuk Yudas, cium. Dia tanya, kamu mau nangkap siapa? Orang bingung, siapa? Kamu cari siapa? Yesus orang Nazaret. Ini aku. Perasaan tadi bukan ini deh. Itu kan mundur. Berubah lagi. Kan orang bingung tuh, mundur kan. Mundur sampai jatuh. Ya kan, mundur pluk. Ditanya sambil jatuh, kamu cari siapa, nak? Yesus orang Nazaret. Aku. Bukan lah. Bukan Lili. Ya bingung, udah bingung, ini siapa gitu kan. Sampai akhirnya ketiga kali dia tanya kan, kamu cari siapa, nak? Yesus orang Nazaret. Udah gini aja deh. Aku ini orangnya, tangkap udah. Ya, tangkap nih. Yang lain murid-muridku biarin lari. Karena udah gimana ya, udah. Apakah Yesus mau memberikan dirinya ditangkap? Padahal dia berdarah-darah. Minta. Berdarah-darah saat itu. Yang dia berdoa itu, yang ketakutan tadi itu, yang di Getsemani. Dia keluar keringat sampai darah itu. Dia bilang, Bapa, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku. Baik, jawabannya justru ada di satu kitab yang tidak diakui oleh orang Kristen. Padahal kitab ini bagus sekali. Dibilangnya sesat. Ini yang agak susah kalau itu dimasukkan. Iya. Mereka akan mengatakan ini yang bid'ah itu. Oh enggak. Kitab ini tidak diakui oleh orang Kristen. Kan tadi saya bilang. Protestan. Katolik mengakui. Dibilangnya kitab-kitab gnostis atau kitab-kitab apokripa. Bukan sesat, tapi yang disembunyikan. Iya, disembunyikan itu Berarti ya diakui sama orang Katolik. enggak belum tentu. Enggak, kita mau membuat film itu yang Iya. diakui gitu loh. Iya. Ini Iya, kalau sebagiannya, kalau apokripa ini dibilang kitab sesat dan tidak diakui oleh orang Kristen. terus yang mengakui orang mana? Orang-orang Madean, orang-orang Sabean, orang-orang Ortodoks. Ada sebagian yang mengakui. Oh iya jelas. Karena tulisan itu diketemukan di goa-goa Qumran. Kitab-kitab itu di goa-goa Qumran. Dan tulisannya itu adalah sudah di radiokarbon. Dan itu ketemu tahunnya 100 paling kesini itu 100. Selebihnya kurang dari 100. Oke, lanjut. Masehi. Baik, kita ketik The Gospel of Barnabas. Wah, nanti waktunya terbatas ya. Iya. Iya. Nanti dilanjut. Wah, jadi satu film bagus itu. Tapi ya duitnya banyak itu. The Gospel of Barnabas index. The Gospel of Barnabas spasi index ada. Sacred text ada. Ini nomor 2 ini loh. Terus Ada. itu. Oke. Indeksnya saya butuh indeksnya. Oke. Ya, sacred text besar. Oh, itu ada. Nah, Ustazah geser ke bawah, cari angka 220. Oke. Silakan Semua. Ustaz. Iya. Wah, dari sini nggak komplit, pinggirannya nggak kelihatan. Tapi kira-kira gini. Yesus menjawab, Itu. Yesus menjawab memeluk ibunya. Percayalah ibu, karena sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa aku belum mati sama sekali. Karena Tuhan telah mencadangkan saya sampai menjelang akhir dunia. Dan setelah mengatakan ini, dia berdoa kepada keempat malaikat agar mereka menampakkan diri dan memberikan kesaksian bagaimana masalah itu telah berlalu. Ini berarti setelah penyalipan itu ya? Iya. Kemudian para malaikat memanifestakan diri mereka seperti 4 matahari yang bersinar. Sedemikian rupa sehingga karena ketakutan setiap orang jatuh lagi sebagai orang mati. Bagaikan gitu ya. Iya. Ya. Nanti bahasa Inggrisnya juga di Iya. copy Mbak ya ini ya. Iya. Sama artinya. Kemudian Yesus memberikan 4 kain linen kepada para malaikat agar mereka menutupi diri mereka, agar mereka dapat dilihat dan didengar berbicara oleh ibunya dan teman-temannya. Dan setelah mengangkat masing-masing,
dia menghibur mereka dengan mengatakan, ini adalah para pelayan Tuhan. Jibril yang mengumumkan rahasia Tuhan, Mikael yang berperang melawan musuh Tuhan, Rafael yang menerima jiwa mereka yang mati, Israel ini ya, dan Uriel yang akan memanggil setiap orang ke penghakiman Allah pada hari akhir, dan seterusnya ya. Dibaca sekalian ya Ustaz ya. Baca terus, tidak boleh ada yang lewat. Kemudian keempat malaikat itu menceritakan kepada perawan bagaimana Tuhan telah mengutus Yesus dan telah mengubah Yudas agar dia dapat menderita hukuman yang telah dia jual kepada orang lain. Ya. Lalu kata dia yang menulis, wahai guru, bolehkah saya menanyai Anda sekarang? Sebagaimana sah bagi saya ketika Anda tinggal bersama kami. Yesus menjawab, tanyakan sesukamu Barnabas, dan aku akan menjawabmu. Lalu berkata dia yang menulis, wahai guru, melihat bahwa Tuhan itu penyayang, mengapa dia begitu menyiksa kami, membuat kami percaya bahwa kamu telah mati, dan ibumu telah begitu menangis untukmu, sehingga dia hampir mati. Dan engkau, yang adalah orang suci Tuhan, atasmu telahkah Tuhan menderita fitnah, yang telah kau bunuh di antara para perampok di Gunung Kalvari? Yesus menjawab, percayalah Barnabas, bahwa setiap dosa, betapapun kecilnya, Tuhan menghukum dengan hukuman yang berat. Melihat bahwa Tuhan tersinggung oleh dosa, karena ibu saya dan murid-murid setia saya yang bersama saya sedikit mencintai saya dengan cinta duniawi, Tuhan yang adil telah menghendaki untuk menghukum cinta ini dengan kesedihan saat ini, agar tidak dihukum dalam nyala api neraka. Dan meskipun saya tidak bersalah di dunia, karena orang telah memanggil saya Tuhan dan anak Tuhan, agar saya tidak diejek setan pada hari penghakiman, telah menghendaki agar saya diejek manusia di dunia ini dengan kematian Yudas, membuat semua orang percaya bahwa aku mati di kayu salib, dan ejekan ini akan berlanjut sampai kedatangan Muhammad, utusan Tuhan, yang ketika dia datang, yang ketika dia akan datang, dan ejekan ini akan berlanjut sampai kedatangan Muhammad, utusan Tuhan, yang ketika dia akan datang. Setelah berkata demikian, Yesus berkata, engkau adil ya Tuhan, Allah kami, karena hanya engkau yang memiliki kehormatan dan kemuliaan tanpa akhir. Kasih. Ini cerita apa? Hinaan terhadap Yesus, mati di kayu salib secara terhina, itu baru akan berhenti ketika Muhammad utusan Tuhan datang. Yesus yang bilang. Terbukti, ketika Rasulullah datang, orang mulai ragu gitu. Karena Rasulullah bilang, tidak, Yesus tidak mati. Dia diangkat Allah ke langit. Wah, coba dia yang bisa bilang begitu. 600 tahun Ustazi, 600 tahun pikiran Yesus mati terhina di kayu salib itu ada. 600 tahun. Dan Yesus menanggung hinaan itu padahal dia tidak mati. Ya kan? Dia mau gimana lagi? Ya memang itu harus dia tanggung. Dia terhina matinya jadi kutuk. Yesus bilang, yang bisa menghentikan fitnah terhadap aku jadi Tuhan dan anak Tuhan dan mati kayu salib cuma utusan Tuhan yang namanya Muhammad.